Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan podcast Visi UMJ. Adalah sebuah podcast yang mengangkat isu-isu penting terkait pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hari ini kita akan bertemu dengan Kepala Prodi atau Kaprodi Ilmu Politik Dr. Usni. Selamat berjumpa di podcast. Nah, Dr. Usni, kita akan berbincang mengenai Prodi Ilmu Politik, ya, program studi ilmu politik. Apa sih sebetulnya yang dipelajari di program studi ini? Oke, program studi ilmu politik. Saya mengatakan kalau dengan mahasiswa saya itu lebih mulia, karena kita akan mempelajari seluruh kehidupan tentang masyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi tidak satu segmen saja, tapi semua segmen negara itu dipelajari. Semua segmen negara dipelajari oleh politik menyeluruh. Bukan hanya untuk satu agama, satu ras, tapi semua. Nah, makanya saya katakan kalau kita belajar ilmu politik, maka kita lebih mulia ketimbang belajar yang lain, karena menyangkut seluruh masyarakat, seluruh kehidupan bangsa dan negara. Jadi ini sudah menyeluruh, komprehensif. Nah, sekarang kita lebih mendalam lagi. Sebetulnya yang dipelajari pada pengantar misalnya, itu apa mahasiswa itu mendapatkan? Nah, untuk menuju ke kemuliaan dalam sebuah ilmu politik itu aspek. Yang pertama kita akan bicara soal sistem politik, kemudian bentuk-bentuk politik, kemudian bagaimana tatanan hubungan masyarakat dengan negara. Nah, itu yang dipelajari di dalam program studi ilmu politik. Sehingga ketika dia menjadi praktisi, menjadi politisi, atau dia menjadi akademisi politik, dia sangat memahami itu konten atau substansi dari ilmu politik sendiri. Untuk apa dia berpolitik dan untuk apa dia belajar ilmu politik. Nah, itulah yang menarik dari ilmu politik. Contohnya misalnya kalau misalnya ada pelajaran pengantar ilmu politik, itu apa sih yang dipelajari? Pengantar ilmu politik. Jadi kan banyak orang tidak memahami bahwa sejak dia, saya analogikan Pak, sejak dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, itu adalah produk politik. Contohnya? Contohnya ketika kita berjalan dari rumah, dari rumah ke kampus, itu semua yang kita lalui proses politik semua. Dari kita berkendaraan, kemudian dari kita lalu lintas, semua itu proses politik. Nah, di dalam pengantar ilmu politik itu diajarkan konsep. Bagaimana proses kebijakan politik itu diajarkan di dalam sebuah perkuliahan atau di kelas mahasiswa politik, sehingga mereka paham bahwa memang setiap hari itu kehidupan mereka itu nggak lepas dari produk politik. Nah, itu pengantar politik itu. Jadi bukan seperti dikatakan umumnya berpolitik gitu ya, bukan ya. Tapi ini benar-benar sebuah studi ilmiah tentang kehidupan masyarakat dan menyangkut seluruh aspek kehidupan. Bahkan kalau tidak salah sejak lahir sampai meninggal diurus oleh sistem politik. Ada ilalah di Minal Mahdi. Nah, kalau politik semua itu menyangkut semua. Baik, itu menarik sekali ya, pendengar semua dan penonton semua. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai kalau di berbagai perguruan tinggi kan belajar juga tuh prodi ilmu politik. Nah, sekarang apa kekhususan dan keunikan di FISIP UMJ ini? Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, Pak, bahwa di prodi ilmu politik FISIP UMJ itu memang ada dua fokus atau dua konsentrasi, yaitu adalah sistem politik Indonesia atau politik keindonesiaan. Yang kedua yang menyangkut dengan politik hubungan internasional. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin kuliah di sini, maka dia akan mendapatkan dua model yang berbeda antara politik Indonesia dengan politik internasional. Nah, perpaduan inilah kekhususan, kekhasan yang dimiliki oleh prodi ilmu politik Indonesia. Sekarang politik nasional itu apa sih yang dipelajari? Pertama menyangkut hal-hal yang kontekstual yang saat ini terjadi misalnya. Yang kedua tentang sistem politik, sistem pemerintahan, bentuk negara, sampai pada konteks bagaimana sebuah negara itu mahasiswa itu dipahami dengan hak dan kewajibannya. Demokrasi pasti dibahas. Semua itu dibahas. Sampai pemikiran-pemikiran pun dibahas. Pemikiran, bukan hanya politik. Bukan hanya politik kontemporer, tapi politik termasuk politik Islam ya. Iya, politik Islam itu juga demikian. Bahkan tokoh-tokohnya pun dibedah juga dia. Kalau kita kuliah di politik di FISIP UMJ ini, Pak. Nah, sekarang kan yang menarik dari ilmu politik itu, politik nasional ini kan kalau di dalam demokrasi ada disebut partai politik.
itu apa sih yang dipelajari secara ilmiah itu? Oke, kadang partai politik. Kalau kita bicara partai politik, maka kita akan bicara fungsi partai politik. Kemudian untuk apa sih dibentuk partai politik, Pak? Kemudian setelah terbentuk mau diapain partai politiknya? Nah, kemudian setelah dia terbentuk dan dia mengerjakan fungsi partai politik, kemudian apa tugas dan kewenangan partai politik? Nah, yang terakhir adalah bagaimana fungsi partai politik itu dalam melaksanakan kewenangannya ketika dia menjadi penyelenggara negara. Nah, itulah yang dari runut dari awal sampai Z-nya itu dipelajari tentang partai politik itu. Apalagi zaman sekarang hampir semua pejabat ya yang memerintah itu pasti terkait dengan Betul. partai politik. Karena memang undang-undang dasarnya pun juga membuka ruang itu. Pejabat publik itu semua diisi oleh partai politik. Jadi di prodi ilmu politik itu penting juga mengetahui, jangan hanya masuk partai politik tapi tidak jelas gitu ya. Pelajari jadi. Kebanyakan kan akhirnya mereka apa istilahnya? Jangan sampai jadi preman politik. Jangan politik. Jangan juga jadi apa istilahnya itu maklar politik. Maklar politik. Itu yang kita jaga. Ini satu lagi nih soal politik nasional. Ini kan sebentar lagi kita 2 tahun lagi ya kalau tidak salah ada pemilu. Ini dalam konteks ilmu politik apa yang dipelajari di pemilu atau demokrasi? Nah, ini menarik memang kalau kita bicara konteks pemilu di tahun 2024 itu menarik Pak Asep. Kenapa ada 2 pemilihan yang berbeda? Kalau saya menyebutnya itu ada resentralisasi dengan reparpolisasi. Kenapa resentralisasi? Sejak tahun 2022 sampai 2024 271 kabupaten kota itu penjabatkan, sehingga tidak ada pemilihan kepala daerah tahun 2022-2023. Nah, ini yang saya katakan resentralisasi. Resentralisasi dalam konteks modernisasi bagaimana pemilu 2024 nanti itu adalah memang mempersiapkan kader-kader partai maupun kader-kader non partai untuk menjadi kepala daerah. Yang kedua konteksnya dari reparpolisasi. Reparpolisasi ini terkait dengan pilpres dan pileg. Nah, pileg dan pilpres itu adalah kan bersamaan. DPRD, DPR RI, kemudian tingkat 1 dan tingkat 2, DPD dan presiden. Tapi kalau November baru pilkada. Nah, maka di sini ada ruang nih Pak Asep nih. Kalau kita bicara politik bagaimana partai politik itu bisa memposisikan dirinya dalam 2 agenda hajat besar, hajat nasional dan hajat pemilihan kepala daerah. Nah, itu yang menarik. Ini sangat menarik sebenarnya kalau bicara soal pemilu 2024. Nah, dalam konteks lain, maka harus ada kesiapan dari tingkat masyarakat sendiri. Nah, ini perlu sosialisasi yang jauh untuk masyarakat sehingga dia tidak salah pilih. Dia tidak salah menempatkan dirinya. Begitu pun juga posisi partai. Dia harus berani memberikan harapan besar kepada masyarakat. Dan semuanya dipelajari secara ilmiah kelas ya. Sangat ilmiah. Sekarang tadi setelah politik nasional ada hubungan internasional konsentrasi. Apa itu? Nah, politik internasional ini kan lebih pada bagaimana mahasiswa itu memandang hubungan diplomasi dengan luar negeri, artinya bagaimana internasional, bagaimana hubungan bilateralnya, multilateralnya, kemudian hukum internasionalnya, itu pun juga dipelajari. Sehingga mereka yang belajar ilmu politik di FISIP UMJ itu lengkap ya? Bukan lengkap lagi. Maka ketika dia keluar itu bisa jadi presiden juga menggantikan Jokowi. Mantap kalau gitu ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa perkuliahannya menyangkut aspek yang kehidupan ya, politik nasional, kemudian tadi juga ada hubungan internasional. Tadi dikatakan juga mahasiswa yang di sini juga ada praktek dan ada latihan juga ya? Iya. Ada, terutama untuk jadi tidak hanya di kelas tapi juga mereka dilibatkan. Ada KKN-nya juga ya. Ada magang juga ya. Dan tentu ada seminar-seminar ya, kajian-kajian ilmu sehingga mahasiswa itu tidak hanya pintar di kelas tapi juga dia sudah mampu. Jadi pengayaannya tidak hanya dalam kelas tapi di dalam luar kelas juga dia ada pengayaan knowledge-nya. Nah, kalau tidak salah di prodi ilmu politik ini juga ada lembaga-lembaga kajian dan lembaga-lembaga apa saja itu yang pertama bisa diketahui oleh umum. Di ilmu politik itu ada laboratori internasional and global study.
Oke. Yang kedua lab ilmu politik, Mhm. kemudian juga ada lembaga English Club, lembaga club, kemudian ada studi partai politik, pemilu. Nah, itu yang ada di program studi ilmu politik, selain juga organisasi himpunan mahasiswa politik dan akademi politik yang ada di Belum termasuk mereka juga selain di ilmiah, mereka memiliki mahasiswa ini juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Iya betul, Ya. betul. Banyak yang kita siapkan untuk mahasiswa itu, untuk mereka mampu mengelaborasi selama perkuliahan dalam sebuah organisasi. Jadi sinkron tuh Pak Sep, ketika mereka berteori, mereka praktekkan dalam ruang organisasi yang sudah diformalkan di prodi itu. Jadi saya dengar dari penjelasan Pak Usni, itu kita belajar di kelas, ya, belajar berdialog, belajar diskusi, juga belajar praktek, ya, bahkan mungkin magang di DPR dan lain-lain, ya. Iya. Nah, kemudian juga tadi disebutkan bahkan mahasiswa juga punya organisasi mahasiswa untuk kemudian meningkatkan skill mereka, ya, sebagai aktivis, sebagai organisasi mahasiswa. Nah, kemudian yang terkait dengan fasilitas ini, apa yang ada di FISIP UMJ dan prodi ini? Kalau fasilitas, Tentu kan kita tidak, kalau di kelas kan iya, harus sesuatu yang lengkap, ya. Apa nah, saja? kalau fasilitas itu lengkap betul di Mhm. prodi ilmu politik ya, karena memang sarana prasarana itu dipersiapkan dengan baik oleh FISIP dan fakultas. Bahkan di ruang kita sendiri pun juga Pak Sep, yaitu ada perpustakaan, ruang baca yang memang apa istilahnya berdekatan dengan ruang program studinya. Nah itulah salah satu fasilitas untuk meningkatkan mereka secara pengetahuan dan juga dalam mereka mengelaborasi pengetahuannya dalam berdiskusi di luar organisasi. Itu sudah sangat mumpuni, saya bilang. Jadi tidak ada yang akan rugi ketika mereka masuk ke ilmu politik. Dan selama ada COVID ini juga keaktifan muncul, ya, mendatangkan pembicara dari MPR, dari betul. tingkat nasional, internasional. Ini Iya. salah satu yang menjadi aspek juga untuk mahasiswa, ya, mengalami proses studi, berinteraksi dengan tokoh-tokoh gitu, gitu, ya, Pak Usni? Betul Pak Sep. Banyak tokoh-tokoh selama masa COVID ini memang kita walaupun ada yang melalui luring dan juga daring, tapi itu adalah bentuk kreativitas prodi dan juga mahasiswa politik. Jangan karena hanya COVID kemudian tidak ada aktivitas, itu sudah salah. Nah itulah manfaat kita belajar ilmu politik kelas dan juga belajar berorganisasi di luar kelas. Baik, audiens sekalian, demikian tadi perbincangan dengan Dr. Usni mengenai apa itu prodi ilmu politik, kemudian apa yang dipelajari, dan kemudian apa manfaatnya, ya. Saya Asep Setiawan masih bersama Anda di dalam prodi podcast FISIP UMJ yang berbincang tentang prodi ilmu politik. Nah, selanjutnya pada segmen kedua nanti kita akan berbincang apa sih yang dapat dirasakan oleh mahasiswa nanti setelah selesai di prodi ilmu politik. Kemana mereka akan berkarir dan apa saja yang mereka bisa sumbangkan. Kita dengarkan yang berikut ini. Baik, selamat bergabung kembali dengan podcast FISIP UMJ. Saya Asep Setiawan akan masih menjadi pemandu untuk kali ini, berbincang dengan Dr. Usni yang merupakan Kaprodi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, segmen kedua ini kita mau bertanya, apa sih
yang didapatkan oleh mahasiswa setelah selesai itu mau kemana mereka itu? Oke, nah ini yang menarik Pak Asep. Memang output kita adalah bagaimana mahasiswa itu siap Terjun ke masyarakat untuk keluar melakukan dari- pengabdian, itu. berkarir gitu ya. Nah itu banyak mahasiswa politik itu yang memang karena memang mereka diberikan beban apa istilahnya pembelajaran selama kuliah dan Ya. juga proses organisasi di kampus. Jadi mereka tuh bisa beradaptasi. Banyak mereka yang ada di sekretariat ASEAN secara HI-nya, kemudian juga ada di partai politik, bahkan ada yang sekolahnya di luar negeri, juga kemudian juga melanjutkan di UI dan juga sebagainya. Jadi segmen mahasiswa ilmu politik ketika dia sudah lulus itu akan lebih mudah sebenarnya mereka beradaptasi dengan seluruh elemen. Bukan hanya soal politik internasional, tapi perbankan pun juga ada. Karirnya terbuka ya. Terbuka luas karena memang politik itu mencakup semua kehidupan masyarakat itu. Nah itulah keistimewaannya kalau kita belajar ilmu politik di FISIP UNJ. Jadi banyak peluang bagi para mahasiswa lulusan FISIP UNJ khususnya prodi ilmu politik itu di dalam berbagai karir ke depan ya. Betul. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Sekarang tempat-tempat mereka berkarir ya berdasarkan pengamatan Dr. Usni ini. Kira-kira setelah ini kan prodi ilmu politik itu berdiri sudah berapa tahun ya? Sudah cukup lama ya? Cukup lama. Ya. Tahun 83 ya. Ya, bahkan kalau tidak salah ini akreditasinya sudah 2000 ya, secara resmi sudah dapat akreditasi ilmu politik dan sekarang berlanjut terus sudah 20 tahun lebih dari dua dasawarsa. Sekarang kita coba bedah ya. Kira-kira area-area mana mahasiswa ini masuk berdasarkan pengalaman Oke. Pak, baik di bidang pendidikan maupun Iya. di bidang karir pemerintahan. Jadi kalau bicara track study kita memang banyak alumni kita itu yang sekarang itu di pemerintahan itu seperti di Deplu, Ya. kemudian di KPU, kemudian juga di Depdagri, kemudian di DPR sendiri, Di pemerintahan, di Pemda- pemerintahan Pemda. lah pokoknya hampir semua pemerintahan daerah juga itu alumni tersebut. itu berperan di sana. Hmm. Apalagi di partai politik gitu ya. Apalagi kalau yang bicara mereka melanjutkan studinya gitu. Wah, itu lebih banyak lagi Pak. Nah, Jadi itu kalau dari dengan Pak Usni pendengar semuanya kalau kita lihat itu alumni itu juga bisa akses ke lembaga-lembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah. betul Pak. Ya. Betul. Kemudian apalagi yang namanya partai politik ya sangat memungkinkan di situ ya. Nah kalau aspek-aspek pemerintahan itu sebetulnya apa sih kekuatan dari prodi ilmu politik sehingga mereka bisa akses tadi ya ke pemerintahan pusat, ke pemerintahan daerah, kemudian dalam negeri. Ya. Apa bekal yang mereka sudah miliki ketika mereka bekerja sehingga mereka masuk akses ke situ? Yang tadi Pak saya sampaikan di awal tadi, mereka sudah diberikan pengantar politik, Ya. kemudian sistem politik Indonesia, kemudian juga bagaimana mereka berdiplomasi di mata nasional. Itu semua dibekali secara teoritis dan juga kemudian Termasuk praktek menulis Termasuk karya ilmiah praktek juga ya ilmiah. tadi ya. Bahkan nggak sedikit mahasiswa politik itu sekarang ini jadi jurnalis Di media massa. di media massa yang sifatnya besar itu istilahnya apa? Media siber atau media mainstream. Mainstream. Nah, itu banyak juga pasti. Bahkan ada yang sampai sekarang itu dia sebagai media di parlemen, di parlemen dan sebagainya. Itu akan banyak ditemui mahasiswa politik di FISIP UNJ. Nah kalau kita berbicara di sektor pemerintah kan luas ya di Pemda gimana di daerah-daerah? Pemda banyak. Ya, Kayak tersebar misalnya juga. di Bekasi, Ya. di Jawa Barat, apalagi di DKI Jakarta ya. Kemudian di Dewan Kota Jakarta Selatan, itu juga banyak pasti. Banyak kalau apalagi dengan Klaten lah ya, Ya. udah banyak lah tuh mahasiswa politik yang memang mereka berkarir sekarang di sana, sehingga mereka bisa lebih mudah beradaptasi ketika mereka mengetahui lingkungan yang baru dengan sistem pemerintahan, sistem politik yang kita ajarkan mereka di kelas itu. Jadi pendengar ini Dr. Usni ini menjelaskan bahwa alumni-alumni itu bisa akses kepada lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Nah kemudian kalau di DPRD ini gimana? Wah, kalau itu mau lebih banyak lagi Mas. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi.
apalagi kalau mereka yang memang senang berorganisasi gitu ya. Dan hampir 80% mahasiswa ilmu politik itu ada di HMI, ada di IMM, dan ada di lembaga-lembaga organisasi mahasiswa yang lainnya yang kemudian itu menjadi sebuah penyambung gitu, menyambung dengan senior di atas sehingga mereka bisa berkiprah di DPR dan juga lembaga-lembaga lainnya. Bahkan yang sekarang itu alumni ilmu politik di situ itu jadi sekjen PBHMI. Nah, itu kan aktif ya, kontribusinya ya. Itu luar biasa. Nah, jadi tadi ya bisa dibayangkan alumni-alumni itu selain ke lembaga pemerintahan, ini juga lembaga-lembaga publik ya, lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPRD, ya kita bisa bayangkan akses mereka di Indonesia sangat cukup luas. Nah, jadi inilah barangkali kenapa kita harus berbicara dengan Dr. Usni ini ya sebagai komandan politik. Jadi tidak sempit ya Pak Usni ya, alumni itu kemana saja? Mana aja. Nah, selain tadi ya pemerintahan, ya, kemudian DPRD, partai politik, saya dengar juga alumni ini juga aktif di dunia pendidikan. Nah, ini gimana nih? Nah, Dr. Usni sendiri sebagai alumni. Iya, saya sendiri inilah kenapa salah satu lulusan kita itu memang adalah akademisi dan yang kemudian memang konteksnya adalah pendidikan. Jadi mereka yang memang suka atau memang ingin menggeluti dunia pendidikan, maka itu pun juga ada ruang itu pasti. Diberikan ruang luas sekali. Jadi tidak aneh kalau nanti ketemu alumni politik yang dia ngajar di SD, SMP, karena memang di pendidikan itu luas ya. Nah, sekarang tadi bahkan saya dengar juga ya Pak Dr. Usni ini wakil dekan 2 FISIP UMJ pun Pak Joni itu juga alumni daripada prodi politik. Betul ya? Betul. Ya dia bahkan teman bermain saya. Kolega ya? Bahkan Sekprodi ilmu administrasi publik itu pun juga alumni ilmu politik. Jadi hadirin semua dan rekan-rekan serta audiens ya, Bapak Ibu sekalian, ini ternyata di dunia pendidikan juga kans dan peluangnya luas gitu ya. Tidak hanya lembaga-lembaga pemerintah, tidak hanya bidang politik, pendidikan juga peluangnya terbuka, apalagi sebagai peneliti ya, dan bisa melanjutkan studi sampai yang tertinggi. Ya. Contohnya Pak Dr. Usni. Iya betul. Saya juga S1, S2, S3-nya politik. Sekarang media. Katanya tadi media juga ada keterlibatan alumni-alumni dari prodi ilmu politik khususnya yang juga aktif ya di media, di parlemen, kemudian di media massa mainstream. Itu bisa dijelaskan kenapa bisa akses ke lembaga-lembaga media seperti itu? Apa karena ada juga subjek perkuliahannya? Ya, salah satunya itu adalah jurnalisme politik Pak. Jadi mereka itu selama kuliah jurnalisme politik itu mereka diminta untuk membuka relasi kepada teman-teman media. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian juga penempatan magang itu tidak sedikit mahasiswa politik itu yang ditempatkan di media. Sehingga mereka, ada 2 mahasiswa itu saya minta dia ditempatkan bagian pemberitaan. Sehingga dia harus melaporkan kepada kita di prodi itu setiap hari 5 berita yang dia tulis. Dan sekarang alhamdulillah pasti mereka biasa bikin berita. Itu ada tempat magang, kemudian juga perkuliahan ada jurnalisme politik, sehingga mereka ketika lulus mereka sudah terbiasa dengan dunia media dan pers. Jadi salah satu aspek pentingnya mata kuliah jurnalisme politik itu membiasakan para mahasiswa juga menulis ya hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dan pada saat lulus pun mereka kemudian sudah terbuka akses ke situ. Bisa terbuka. Nah, ini mantap sekali. Jadi mereka magang langsung bisa bekerja. Jadi bisa multiguna juga ya. Multi akses. Nah, kalau misalnya Pak Usni ya berdasarkan pengalaman sebagai Kaprodi, sebetulnya ya ini kan sudah lama nih. Kira-kira yang kans jadi pimpinan nasional itu gimana nih alumni prodi ilmu politik? Ada juga ya? Ada peluang-peluang itu. Sangat terbuka. Jadi menteri lah begitu kira-kira? Belum iya. ya?
Ada. Insya Allah ya ada. Insya Allah. Salah satunya mantan Menteri Timur Leste itu ilmu politik juga itu, bagian pertahanan keamanan. Bagian keamanan. Iya. Ya mudah-mudahan di alumni prodi ilmu politik itu jadi akan ada mereka yang memiliki kontribusi tinggi ya terhadap negeri ini, dan barangkali itu juga hikmah daripada pembelajaran di universitas. Nah, tapi sebelum kita berbincang soal alumni, saya dengar-dengar para dosennya sendiri klasifikasi kompetensinya sudah tinggi ya. Oh iya, pasti. Ada yang doktor, ada yang juga sedang sekolah, ya. Iya. Bahkan ada yang sekolah di luar negeri. Itu gimana? Bisa dijelaskan? Jadi sekarang ini kompetensi dosennya itu pun juga saya pikir Dipacu ya, dipacu. dipacu, dan saya pikir semua sudah doktor lah, walaupun Iya. mereka sedang dalam proses Proses, administrasi, kandidat doktor semua. Hanya beberapa dari jumlah dosen yang ada itu paling hanya 1-2 yang belum doktor. Iya. Dan kemudian juga pengalaman dosennya, ya Pak Asep sendiri lah misalnya Right. sebagai jurnalis internasional. Ya. Kemudian juga ada yang memang sebagai staf ahli Jemdagri. Hmm. Kemudian juga pernah ada yang jadi Ada dosennya juga Pak Marno, ketua KPU ya, Ketua Sumarno. KPU, kemudian juga Bu Endang, Bu Endang sebagai anggota komisioner Komisi KPU. Pemilihan. Gitu kan. Banyak sekali dosen-dosen itu yang memang Dan dosen kita yang dibanggakan adalah juga Dr. Makmun Murad Iya. Al-Barbasi, dosen ilmu politik, sekarang adalah jabatannya Rektor Universitas Muhammadiyah sampai 2025 ya. 24 ya. 2025. 2024-25. Ya udah pokoknya itulah. Nah, jadi hadirin dan pemirsa semua, jadi tadi akses mahasiswanya banyak, dosennya pun sekarang berkualitas. Jadi kalau kita gali-gali ini banyak sekali pengalaman, bahkan sekarang di kalangan dosen ilmu politik ini ada jadi wakil dekan, ada juga Pak Usni sebagai prodi ilmu politik, jelas sangat bermanfaat, dan ada sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Mamun itu adalah dosen ilmu politik, dan bahkan Dr. Endang Sulasti juga pernah menjadi pejabat rektor ya, wakil rektor pejabat rektor. Jadi dengan dukungan tenaga pendidik yang luar biasa, ini lulusan ilmu politik itu kelihatannya sudah terjamin lah, insya Allah ya. Dengan ikhtiar bersama-sama ini akan menjadi sesuatu. Nah, jadi pemirsa semua dapat kita simpulkan di sini ya, bahwa mata kuliahnya tadi komprehensif, Sangat ya. komprehensif. Nah, bahkan menurut pendapat saya ya, bukan hanya komprehensif tapi lahir dan batin dunia akhirat. Ya, karena ada al-Islam dan Muhammadiyah. Belum kalau tidak salah juga ketika mau sidang harus baca juz amma ya. Mau kuliah juga juz amma, semuanya serba Islami, dan kemudian tadi juga dosen-dosennya memiliki kualifikasi pendidikan yang tinggi, pengalaman nasional internasional. Jadi mantap lah ya kira-kira. Luar biasa lah. Ya, jadi kita nantikan pemirsa semuanya yang punya adik-adik, punya putra-putrinya ditunggu di Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Demikian perjumpaan kita tentang Prodi Ilmu Politik bersama Dr. Usni. Saya Asep Setiawan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.